sebagai brand, lu milik brand, lu dulu hobi juga. Kalau brand lu di KW, apa yang lu lakuin? Okay. Apa tindakan pertama sebagai owner yang lu lakuin? Kalau gue pribadi justru pencapaian. Hah? Ketika brand gue di KW justru pencapaian. Kenapa? Untuk saat ini nih. So far untuk saat ini karena menurut gue 10. Still remain on this phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo bosku semua, masih dengan saya Tirta alias Peng 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 di acara Ngopeng Ngopi bareng Cipeng. Dan kali ini kita nggak sendirian, kita bareng dua orang founder dari sepatu Muffin. Woi, ada 1 juta orang nonton gitu. Ya ini kan, dan fotografer saya belum datang, lagi makan bakso babi gitu. Nah, kenalan dulu bosku. Yoi. Iko, kenalin dulu ke sana. Nama gue Agita dari Muffin. Iya. Iko Muffin. Tapi kan di sini nggak hanya Muffin, lu juga punya brand lokal apa namanya? Seeds and Yields. Yoi. Mirip apa? Garden and Seed. Enggak sih, sebenarnya referensi nggak ke sana sih. Oh, Cuma enggak. namanya aja. Saya langsung sekak loh. Udah poin langsung lah. Kalian berdua usia berapa? Gue 26 tahun ini. Lu usia 26 lu? Gua 22. Hah? 22. gua agak malu nyebutin umur soalnya. Serius 22? Rupanya tua tapi umur. Serius lu 22? Serius gua 22. Berarti masih kuliah dong? Masih gua. Di? Muhammadiyah Jakarta. Lu kan udah lulus? Udah lulus gue. Wah gila, masih muda ya. Sekarang pertanyaan pertama ya. Oke. Muffin. Yes. Muffin itu kan brand sepatu yang cenderung menurut gua unik ya. Ketika orang lain merilis sepatu yang rata-rata warnanya black white, Iya. mirip Cons, lu malah reference lu mirip-mirip SWC. Dengan SWC itu adalah ya Steve Bernard Worker Crew. Ada sepatu di belakang gua, tapi nggak usah gua tunjukin, lu Google aja. Dan referensi lu seperti itu, dan warna yang lu pakai coraknya juga aneh-aneh. Ya. Sebenarnya apa sih dasar mulanya brand ini dulu? Kita ceritain dari awal aja kali ya. Iya, tapi Boleh? jangan lama-lama. Oke. Tidur dari orang-orang. Ya sebenarnya Muffin ini kan terbentuknya dari ego kita ya sebelumnya ya, bahwa kita pernah ada di hire oleh klien brand sepatu awalnya, terus kita diputus kontrak secara sepihak lah, singkat cerita. Terus akhirnya kita mikirkan gimana caranya nih si project ini tetap jalan dengan apa yang kita pengen gitu. Akhirnya ya kita bikinlah Muffin. Muffin ini dengan unique selling point-nya tuh justru di pattern-nya gitu. Gue tuh pengen bikin USP-nya si Muffin itu justru di pattern. Pattern? Gitu, pattern-nya, iya. Karena lu bisa lihat di Instagram koleksinya Muffin tuh rata-rata koleksinya itu ganti pattern. Ada yang snake skin gue bikin, ada yang zebra gitu-gitu kan. Ada yang stripe, ada yang gua bikin slip on polos gini tapi gua anehin pakein chains gitu-gitu. Kenapa? Jadi, ya karena kita pengen bikin Muffin itu something different lah dari brand-brand yang udah ada, brand vulcanize ya khususnya gitu, biar kita tuh punya market baru lah di situ gitu, bahwa kita nggak mau sama dengan yang lain gitu. Nah, intinya. penasaran gue yang nomor 2 itu adalah ada investor ya? Atau memang lu patungan? Berberapa sih? Kita tuh sebenarnya founder itu ada bertiga awalnya, terus kita akhirnya masuklah investor untuk tapi join ke tim lah gitu. Terus akhirnya sekarang kita untuk di tim tuh sebenarnya adanya 6 orang ya. Iya. Investornya ini ngasih duit 100% atau? 100%. Berarti lu berarti juga ngasih duit juga tapi? Untuk di Muffin sih dari kita foundernya sih enggak, kita pure dari investor gitu. Nah, Kita lu terima. presentnya gimana? Biar anak muda tahu. Lu kan ide baru, lu juga nggak punya brand, lu masih muda, lu masih 26. Lu juga nggak ngandelin orang tua lu gitu kan. Iya. Yang gue bingung adalah lu nggak pernah buat sepatu, lu present sesuatu yang saat itu nggak ada produknya. Gimana caranya lu meyakinkan investor saat itu? Yang penting ini sih bisnis plan-nya detail aja gitu, sama hitung-hitungan ya. Yang pastinya angkanya ya. Kayak lu bisa BEP di berapa bulan, terus margin lu berapa, itu yang jelas aja yang penting gitu. Yeah. Sama tadi unique selling point-nya tuh jelas gitu. Betul. Kayak gitu sih biasanya. Dan kita sebenarnya dapat investor juga yang baik lah ya. Dia udah mengerti bisnis, sebelumnya juga dia orang bisnis. Jadi dengan adanya konsep yang kita bawa ke dia, kita presentasiin, dia suka, akhirnya dia berani untuk invest di Muffin gitu. Lu cari sendiri atau dia yang datang? Kita cari. Kita cari. Oh, berarti lu emang jemput bola ya? Iya. Wow, tepuk tangan ya.
Berarti kita berapa kali gagal ya? Ditolak 5 sampai 6 kali. Iya. lu berarti sempat ada kisah ditolak. Jadi nggak langsung kita nyamperin deal, enggak. Dari persiapan lu membuat bisnis plan sampai akhirnya lu ngebuat ketemu investor dan akhirnya jadi satu sepatu, itu berapa tahun? 2 tahun. Hah? 2 tahun. Kurang 2 lebih tahun 2 tahun. persiapannya? Iya. Dari apa ya, kita ngebentuk DNA si brandnya dulu kan, biar kita nanti present ke, waktu itu pikiran kita cuma gimana caranya gue present ke si investor biar dia mau, gitu dulu. Itu dulu tuh stepnya. Jadi kita persiapannya ya kurang lebih 2 tahun lah. Dan sampai sejauh ini setelah 2 tahun lu proses dan akhirnya eksekusi satu brand, hasilnya lu bisa cukup puas atau? Ya so far sih sekarang kita puas lah ya. Cuma kita kan masih punya beberapa project plan ke depan nih untuk bisa lebih bikin growth si Muffinnya itu sendiri gitu. Enak ya? Enak. Makanya. Ini kok. Rahasia. Ya. Nanti di bawah saya tunjukin mereknya, nanti iklan. Siap. Sampai nunggu kau endorse aja. Ya, tapi nggak mungkin juga, ini brand legend sih. Oh iya. Gue tahu sih kayaknya. Lihat aja di bawah, legend banget nih, kopi bubuk. Tapi ada yang nggak suka gula, ada yang aku kan kebetulan. Enak. Aku takutnya kalian nggak suka pahit, jadi gula dikit. Iya. Nah, yang berikutnya dari Muffin tuh, pemilihan nama Muffin itu terserah kalian, aku nggak akan milih kenapa nama Muffin itu ideologi masing-masing orang ya. Iya, betul. Tapi yang aku lihat tidak ada, there is no originality brand lah sekarang. Semua saling terinspirasi satu sama lain. Yes. Ada nggak brand yang menjadikan inspirasi bagi lo kalau lo buat kayak referensinya ini? Gue boleh jawab. Ya, boleh. Karena ini Muffin ini namanya dari gue dong. Dari gue, jadi ide gue awalnya gue ngeliat brand-brand sepatu kan, aduh namanya apa ya, kayak nggak ada yang serap gitu di hati gue. Terus waktu itu gue kebetulan lagi sering banget nih dengerin lagunya Frank Zappa, Muffin Man. Itu kita lagi discuss untuk nyari nama tuh, gue lagi denger lagu itu terus Muffin Man, lucu nih namanya Muffin. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk reference brand yang lain, brand sepatu ada ada sih. Kalau dari nama atau dari bentuk? Dari bentuk kalau kita- nama kan berarti kan dari musik. Dari musik, Benar-benar ya. kayak sebuah inspirasi ya. inspirasi aja Kalau gitu. dari bentuk sih, dari sebenarnya roots pertama kita yang kita lirik tuh sebenarnya Stepney, SWC. Tetap SWC. Iya, Stepney Worker Cloth. Cuma kita pengen bikin apa nih yang kita jadiin pembeda gitu. Nah makanya kita coba olahnya di USP tadi tuh, di pattern tadi. Kita bikin develop pattern yang lebih nyebreng lah kalau bahasa sekarang gitu, biar kita lebih nyebrang aja gitu. Kalau gue lihat di Instagram lu malah ada beberapa fotonya ke influence dari New Balance ya, yang gede-gede sepatunya di hutan. Oh ya, kalau misalkan brandingan Instagram sih kita referential luas lah, ke semua brand lah kita coba ulik-ulik, kayak mulai dari New Balance, dari Nike-nya juga Nike yang vintage zaman dulu kita reference buat di brandingan Berarti di lu Instagram. nggak melulu hanya cuman buat sepatu ya, tapi lu ngulik dari pembelajaran banyak hal ya, dari quality control, branding sampai pattern apa yang lu angkat Yes, juga. betul. Itu penting banget soalnya. Sampai sejauh ini respon market, namanya dagang pasti ada aksi-reaksi ya. Ya. Sejauh ini lu melemparkan barang ke market, responnya gimana setelah berjalannya waktu? Responnya market sebenarnya gini, untuk di beberapa bulan pertama tuh market masih belum responnya belum baik lah ya, karena apa yang kita jual kan pattern nih. Jadi pattern itu kan nggak semua orang suka Itu berpattern ya. tahun berapa tuh? Di 2020 ya. Tahun kemarin. Berarti 2022. bisnis pandemi. Enggak, 2021. Bisnis pandemi anjing. Ya kan lahir pas pandemi. Iya. Betul. Jadi 5 bulan di awal malah Eh, good. Ya, karena kan si pattern ini kan perlu kita edukasi kan. Oke. Karena kan edukasi market dulu bahwa Muffin tuh pattern loh gitu-gitu. Terus? Akhirnya setelah beberapa lama dan berjalan, akhirnya market udah mulai terima. Akhirnya ya udah, apa yang kita keluarkan nanti marketnya sudah terbentuk gitu. Berarti lu tidak FOMO ya? Tidak mengandalkan FOMO kayak viral, tiba-tiba buat limit atau artikel BW, itu enggak ya? Lu malah menciptakan segmen lu sendiri berarti? Yes, betul. Itu tujuan pertama kita, biar kita punya USP dari yang lain lah gitu. Wow, berarti emang sudah jelas. Padahal masih umur 26-22. Ya, terus Dia yang dua-dua. dari ini, gua akan langsung ke bagian produk ya. Ya. Kita akan bahas satu-satu lah. Jadi gini, kalau gua kan review Muffin dah 4-5 kali, dan termasuk sepatu yang gua pakai harian, termasuk yang hitam nih. Yoi. Gua pakai buat Respect. Gua pakai buat ini ya, buat fiksian ya, karena Iya. memang enak. Gua nggak tahu nih ripstop bisa dibuat di sini. Ya. Jadi gua penasaran langsung sama midsole. Midsole Iya. itu kan tutul-tutul kayak gini ya. Ya, Ini logonya. jelas midsole yang menurut gua
memang bukan buat sportwear atau apa, memang buat Iya. lifestyle. Iya. Ya. Ini pertimbangannya apa lu buat tutul-tutul kayak gini nih, kayak logo apa ini? Web. Ini logo kita justru. Jadi sebenarnya ini si bintik-bintik Pakai yang Polkadot baru ini. aja nih. Oh ya. Ini Ini bintik. Polkadot ini tuh sebenarnya logonya Muffin nih. M. M. Ya, M. Iya, gini Ngebentuk nih, M. ngebentuk M dia. Mana sih anjing? Ya perut gua M lah. Kayak braille, gua awal bilang ngiranya braille anjir. Bukan. Ini tuh kayak M nih. Set gitu. Ya, M. Nah, M. Ya, ya, M lah, M. Pokoknya M. M. Ya, Terus? makanya kita bikin outsole-nya ini dari si logonya ini, gimana caranya logo identity kita itu kental, jadi makanya kita bawa di Lu outsole-nya. habis berapa juta untuk riset yang outsole ini? Kalau boleh tahu, teman-teman boleh tahu. Apanya nih, moldingnya atau Modding berapa, sole. Boy? Hampir Biar teman-teman tahu, ha? 30-an. 30-an tuh udah Iya. dapat berapa size? 7. 7. Mampus. Terus habis itu lu buat di Cikupa. Yes, betul. Salah satu teman gue juga, si Gokil Indonesia. Gokil. Indonesia. Nah, Respect. terus gue paling suka bagian kedua insole. Ini Iya. yang riset kayak gini. Mm-mm. Ini insole sampai empuk memang permintaan lo. Oh iya, jelas. Karena kita tuh pengen develop dari awal tuh, Muffin kan bisa dipakai oleh semua orang, bisa dipakai orang kemana aja, jadi makanya otomatis harus nyaman kan si sepatunya. Nah, makanya kita concern banget di kenyamanan si insole-nya itu Oke, sendiri. kita bahas sepatu. Kenapa pola zebra? Kita bahas pattern ya. Kalau yang Oke. polos ini kan memang buat harian gue. Iya. Kita akan bahas yang pertama nih zebra. Zebra. Nah, Kenapa? awalnya kita nih pengen zebra nih, kita pengen rilis koleksi animal print tadinya. Kan rangkaiannya tuh rentetannya dari yang pertama tuh snake skin ya. Oke, Leopard Snake dulu. Oh iya, Leopard. leopard blue, terus ada snake skin, baru ke zebra. Nah, untuk di rilisan kedepannya kita akan selalu merilis ada animal printnya itu. gitu. Selalu. Selalu. Dan itu plannya. akan menjadi USP-nya. Yes. Yes, kedepannya gitu. Entah nanti ada print kura-kura ya kan. Iya, rencananya sih ada, boleh spill aja ya. Iya. Buaya sih, kulit buaya sih gue pengen sih. Iya. Oke, jadi kita pengen emang unik itu gitu. Wah, ini dangerous loh sebenarnya kayak gini Iya. kan segmented. Betul, makanya kita dari skala quantity dan lain-lain juga kita agak sedikit dikurangin lah kalau yang. Berarti yang lu main quantity itu teorinya memang untuk demand supply atau memang untuk melempar aksi dulu? Aksi dulu sih, Iya, awalnya. betul. Tapi kadang juga kita di salah satu koleksi kita tuh kadang kita ada dua sisi tuh, ada yang demand supply yang kita iniin, ada yang aksi gitu. Gue pengen tahu nih, jadi biar kita ngukur dua-duanya nih, keukur dua-duanya gitu. Oke, yang artikel kedua yang ini yang disukai sama tim gua. Jadi Radit, Das, Gilbert bahkan kembaran. Itu pakai sepatu ini terus ada chain-nya. Iya. Ini mirip sama GD lah ala-ala G-Dragon, tapi itu tuh inspirasinya dari mana kalau menurut lo? Apakah ini kan sangat segmented ya? Siapa? Iya. Jarang cowok mau pakai ini, tapi nyatanya lemparnya juga bagus. Iya. Ini gimana yang ini penjelasannya? Iko bisa jelasin? Sebenarnya ini sih kita lagi suka, kalau gue pribadi lagi suka style-style Jepang gitu, terus kayak gue lihat-lihat di Pinterest gitu, kayak adalah adaptasinya gitu kan. Salah satunya sih sebenarnya referensinya dari Needles sih sebenarnya. Oh, Dari Needles, Jepang. Needles jelas ya. Iya, Ya, Needles kayaknya Jepang. di Indo Google. keren juga gitu. Terus akhirnya lo jual, dan ini aplikasi harga berapa ya? Apa? Harga jual ya? Ha. 448. Nah dari ini sama Zebra, penerimaan marketnya lebih percaya yang mana? Ini kan dua-dua segmented Iya. dari ini sama Zebra. Ini karena ini udah sold out juga. Oh. Ini cuma buat aset kita kan, gitu. Oh, nah terus yang paling gue suka ini rilisan pertamanya. Nah ini nih. Ini sampai sekarang gue pakai nggak copot-copot, ada di sana. Yang kalau yang Yoi. hitam ini tempur banget buat Sepeda ya? fiksian ya. Yoi. Kalau yang ini nih, yang ini apa nih inspirasinya, kenapa kotak-kotak itu gue sebut bion, dan bahannya apa nih, kanvas apa? Ini kanvas apa? Ini sebenarnya gue nggak tahu juga ya kalau kanvasnya kanvas apa. Cuma ini gue cari bahan limbahan sebenarnya yang masih bagus gitu. Terus gue ini kayak Oh, lucu berarti lu banget cari nih. bahan sendiri? Iya, gue Iya, cari kita- bahan Jadi kita- bukan Mas Gokil yang nyari? bukan. Bukan. Kalau bahan kita bawa. Iya, jadi kita selalu bawa. ini kayak yang print gini, kita kalau misalkan di market di pasar nggak ada bahan yang kita mau, kita kadang print sendiri. Print sendiri. Kita Bikin print lah, kanvas bikin sendiri, kita kasih ke Gokil Iya. gitu. Jadi Gokil tinggal Wah, riset ya. Emang Kenapa seorang owner nggak nyuruh-nyuruh orang aja? Kenapa harus lu yang turun tangan? Oh, dulu? kalau kita masih bisa sendiri, kenapa harus? Iya, karena enggak gitu. Sama kita kan sangat concern juga kan.
sangat concern juga sama si produknya gitu. Kita nggak mau asal lah. Nah, terus yang terakhir yang kolaborasi ini apa nih? Ada tulisan Pahi ini. Ya, ini kita kemarin terakhir kolaborasi sama salah satu media ya, Pahi. Kita kolaborasi dan inilah sepatunya gitu. Iya, ini YKK ya? YKK. Mahal. Iya. YKK mahal. Ini filosofinya gimana? Kenapa dikasih zipper dan ini tongnya bisa dicopot loh? Bisa apa dicopot. nih? Bisa copot pasang. Bisa copot, dia maksudnya ini bisa dicopot pasang loh. Iya. Jadi apa nih filosofinya kenapa dikasih zipper? Sebenarnya ini zipper ini untuk menambah eye catching sih sebenarnya di sepatunya. Terus juga ini gabungan antara dua idealisme lah antara Mavin dengan si Pahinya untuk bisa saling kolaborasi. Kita nemulah identity apa nih yang kita bikin yang belum ada di Indonesia gitu. Akhirnya kita si zipper. Nah, nggak lama dari kita rilis apa? Nike apa? Iya, Nike apa sih? Lupa. Sakai deh kalau nggak salah. Sakai. Sakai itu rilis juga yang zipper gitu. Padahal kita nggak ada referensi dari sana. Kita emang duluan rilis baru Sakai rilis gitu. Nah, sekarang lu kolaborasi kan pernah sama Pahi, yang kedua sama Buru Studio. Yes, betul, yang Buru. lu pakai bisa tunjukin. Nah, Buru, copot aja. Copot aja Anjing, ini. susah banget lagi. Sorry. Nah, yang gua bingung tuh adalah penilaian kolaborasi bagi lu gimana sih? Lu pertama sama Buru Studio itu salah satu kayak Apa ya? gimana ya, kayak jasa custom lah kalau gue bilang, kalau orang awam bilang tuh jasa custom yang Rework. one on one, Iya. rework dari barang-barang bekas lu terus di custom gitu. Nah, yang gue bingung tuh adalah Buru Studio gue suka ya, gue menjualkan beberapa barangnya Buru itu di Komunion, Iya. salah satunya yang sama Ican Harim. Nah, lu dari Buru terus sama Pahi, penilaian kolaborasi lu tuh gimana? Kolaborasi juga kita gini, kalau kolaborasi kita pengennya semua skena atau semua kultur pengen kita kolaborasiin sebenarnya, dari mulai media, dari mulai brand, dari mulai musisi ke depannya kita akan kolaborasiin. Jadi artis, jadi sebenarnya kolaborator kita pengennya ada di semua skena gitu. Jadi makanya semua lini kita pengen kolaborasikan gitu. Dan kalau gue bilang dari lu semua yang berenam ada yang bisa desain sepatu, desain lu bagus-bagus, ada yang literally bisa desain kayak 3D artis, atau lu hire orang, atau memang lu gambar dari pola inspirasi lu sendiri? Gambar sih, kita gambar dulu. Sebenarnya kita cari dulu nih reference-nya kan, kita cari reference-nya gini, terus coba gambar-gambar dulu, terus abis itu baru di mock up di 2 dimensi doang sih, nggak 3D sih Gitu. Dan lu kasih ke Gokil? Iya, di sampling gitu-gitu. Di-sampling Kita nanti baru gua- lihat hasil sampelnya kayak gimana, kita komen, udah akhirnya kita oke nih gitu, revisi. Pertanyaan berikutnya, lu masih online ya? Gue lihat website, lu punya website dan lu jual di Tokped. Itu unik ya, karena sebenarnya kalau udah punya website ya udah enough. Iya. Ya, Kenapa akhirnya lu memilih e-commerce dan e-commerce Tokped saat itu? kita pengen membuat market lebih luas saja, apalagi kan Tokped kan dimudahkan ya, dari rata-rata sih Tokped itu bisa bikin orang pertama nih bisa nge-track orderannya tuh langsung, nggak perlu. Ada yang cicilan juga, pakai cicilan? Iya kayak gitu. Kita itu karena kan ya orang bisa nyicil segala macam kan. Akhirnya kita milih untuk Tokped biar memudahkan market dan memperluas market sebenarnya. Achievementnya apa sejauh ini selama ini lu di Tokped? Achievementnya sales sih sebenarnya. Lumayan. Apakah kedepannya? Apalagi yang ini. Oh ya? Iya. Apakah kedepannya lu akan seperti Kompas, kita bisa ketemu kompetitor, kolaborasi mungkin sama Tokped, terus rilis sesuatu? Oh, kita sangat terbuka banget sebenarnya sama kolaborasi sama Tokped kan. Iya, maksudnya, seperti kayak Kompas, dan Iya, kayak iya. mungkin kayak Rukas, Denim, dan Iya, lain-lain. betul. Dan kenapa nggak buat toko offline kalau lu memang sudah yakin banget dengan market lu yang segmented? Bukankah, pertanyaan gua adalah, bukankah sesuatu yang segmented ini akan meningkatkan bonding sama customer? Iya, sebenarnya. Event aja lu jarang ikut, USS gue lihat lu nggak ikut, Nah, ini nanti. CKSD juga lu nggak ikut, gue Iya. lihat beberapa Brexport lu nggak ikut, padahal gue yakin lu ditawarin, tapi why? Kenapa lu nggak mau turun di event? Pada stok lu juga ada, lu juga mampu, gue yakin investor lu juga nolak, dan offline nggak mau join juga. Nah, inilah Mavin ini kedepannya akan dibuat seproper mungkin. Jadi pertama nih masalah event kita kemarin itu terkendala dari stok kis justru, karena setiap kita ditawarin event biasanya stok kita lagi nggak ada. Kebetulan. dan kebetulan lagi diproduksi. Nah, itu tuh selalu bentrok, itu 2 kali kita ditawarin. 3 kali deng. Pertama JSD kita sama case-nya seperti itu, USS sama kita case-nya seperti itu. Yang terakhir
darahku biru. Iya. Sama aja. Sama aja kayak gitu. Nah, itulah momen. Nah, makanya kita untuk di tahun sekarang nih, kedepannya kita akan prepare lebih serius lah masalah quantity dan lain-lain produksi gitu. Terus apa kaitannya dengan yang lu pakai? Apa nih? Gue lihat kan lu juga membuat brand Seed and Yield. Yes, betul. Ini yang unik Ada di banget, tapi Communion, ya. kita nggak bahas Seed and Yield-nya, dua-duanya dari Communion. Iya, yoi, Ini benar. juga, yang Iya. gue nggak akan bahas detail Seed and Yield, tapi kenapa lu tidak mengkolaborasikan dua brand ini yang ownernya sama-sama aja? Nah, ini kedepannya mungkin akan jadi project plan kita gitu. Cuma mungkin untuk dengan Seed and Yield belum waktunya lah, karena gue pengennya justru bukan dari gua, tapi gue pengennya kalau kolaborasi itu pengen menggabungkan dua. Oh malah lu nggak mau ya? Iya, mungkin kedepannya akan gitu. Tapi Cuma dalam saat ini belum. belum. Gue pengennya punya cross market aja lah gitu. Gitu. Dan Maksudnya seberapa penting sih menurut lu riset dalam bisnis sepatu? sangat penting karena kalau sepatu nggak riset kayaknya Amburadul aja iya kayaknya. gitu. Kurang aja gitu kok. Makanya gue emang seserius itu sih. Makanya tadi gue bilang, si Iko bilang bahwa kita riset itu 2 tahun untuk bisa sampai rilis gitu. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun dan gagal 5 kali ke investor. Yes. 5 Apa kali. yang membuat lu yakin sampai lu gagal berkali-kali? Lu yakin pasti habis ini keterima tuh dipakai tuh Mavin. Pada waktu beli lagi di Communion, pada waktu itu dia lu ditolak 5 kali. Ya. Orang normal tuh pasti akan anjing udah 2 tahun ditolak 5 kali. Iya. Apa yang ngebuat lu yakin sampai akhirnya ketemu? Yang ngebuat lu yakin 2 tahun, 5 tahun, 5 kali gagal? Karena gini sih, semakin ditolak, gue semakin semangat malah gitu. Duh, kenapa? Karena gini, Anjing kalau ditolak ketika- cewek semakin semangat, bahaya juga lu. Nggak, karena Beda gini. itu. Beda ya? beda lagi. Jadi pas ditolak kan pasti kita nggak diem aja, langsung evaluasi apa sih yang bikin ditolak gitu. Oh ini, terus kita benerin, nanti datang lagi ke investor lain, oh ditolak lagi, oh yang ini ternyata belum kita beresin, sampai akhirnya siap mungkin dari kitanya gitu ya, akhirnya jodoh gitu kan. Iya. Jadi perihal itu aja sih, makin ditolak gue makin semangat malah gitu. Dan yang gua kaget adalah usia lu ya. CRD fotografer lu juga belum pala 3. Belum, dia Masih seumuran sama 26. gua. Serdi Seumuran sama gua. 26, lu 22. Yang gua heran adalah lu basic gak ada yang di bidang sepatu, semua manajemen bisnis. Iya sih. Kalau secara hobi sih gua hobi sepatu Nggak ya. ada yang kuliah di bidang itu. Oh, nggak ada. Apa yang ngebuat lu yakin bisnis di bidang ini padahal lu sebenarnya maksudnya bukan teknik industri juga. Apa Iya. yang ngebuat lu yakin? Kalau Saat dari itu. kalau dari gue pribadi sih yang gue yakin, gue tuh pengen mengisi kekosongan sepatu lokal tuh harus keren dan murah. Nah, gue tuh belum lihat sisi itu pada saat itu ya. Gue belum lihat karena kan pada saat itu kan rata-rata orang FOMO ya, bikin brand sepatu tuh biasanya ngikutin di ya itu. lu paham lah yang kasus kemarin itu, yang lokal pride gitu. Nah, makanya gue pengen ngisi satu kekosongan yang menurut gue nih belum ada nih, bahwa lokal brand itu harus keren. Terus dia tuh harus murah gitu. Jadi lu belajar sambil berproses. Iya. sama. Iya, belajar. betul. Kalau Iko gimana tuh? Kalau gua karena waktu itu ada kesempatan aja sih, kesempatan ya yang tadi diceritain, gua awalnya di hire sama satu brand. Terus ya udah gua udah nanggung. Lu di hire pada usia berapa, Bro? 20. berapa ya Wah, berarti? berarti lu di hire pada waktu masih kuliah Iya, dong? baru masuk kuliah gua. Lu di hire? Iya. Lu ngasihin CV? Enggak, gua tiba-tiba jadi si ownernya ini tetangga gua dulu waktu beliau muda, gua masih kecil berarti, ketemu lagi, singkat cerita dia nawarin aja, sini dong main ke pabrik gitu, kayak ada project nih gitu. Ya udah, bla bla bla, gua kan apa aja dulu kesempatan, ya udah lah, mumpung gua masih muda gitu. Wah anjing. Sambil gua belajar, ternyata gua suka Oh. di dunia ini gitu. Wah ini nih kayak nih gitu. Udah. Lu cara bagi waktunya gimana? Kalau ada orang tanya, lu kan masih kuliah. Jadi kuliah gue nih lintas. Jadi gue dari reguler pindah ke kelas karyawan. Jadi gue bisa bagi waktu. Lu mengorbankan itu? Iya sih. Orang tua presentasinya gimana? Awalnya kaget. Tapi ya udah gue jelasin aja gitu. Ya udahlah gitu. Gue mau mandiri juga kan. Gitu. Dari orang tua awalnya nentang apa dukung? Nentang sih enggak ya. Cuma kayak ada gitu. Sampai sekarang gimana pembuktiannya? Alhamdulillah sih. Yang tadinya hadir jadi support gitu. Karena ada duitnya anjing. Nah, yang gue pertanyaan lagi adalah, gue yakin lu kuliah, lu pasti memiliki berkecukupan lah. Kenapa lu tidak memaukan privilege orang tua lu? Unik nih, lu mencari investor tapi tidak. Kenapa nggak investornya orang tua lu? Kan lu tinggal minta orang tua lu per orang 50 juta jadi 200 juta. Cukup aja. Kenapa nggak minta? Lu dulu coba. Gini. Kalau gue tuh pengen intinya sih sesederhana berdikari lah.
gue tuh nggak mau merepotkan atau ya istilahnya apa ya mumpung gitu tanda kutip ke orang tua minjem atau minta. Gue tuh justru pengen usaha sendiri, gimana caranya ya keberhasilan si sepatunya ini emang keberhasilan dari gue, bukan dari Orang tua. gitu. Wah gila. Makanya tepuk gue tangan. berani. Padahal lu tahu loh, tanggung jawab ke investor tuh berat Yes, loh. betul. Makanya gue berani untuk lebih baik gue ke investor karena gue biar punya tanggung jawab lebih gitu daripada gue ke orang tua. Gue takutnya justru Banyak kasus loh, investor hilang kayak kemarin diinvest terus hilang orangnya. enggak, kita enggak. Tenang karena sampai saat ini sih kita masih berjalan lah. Ini udah jadi PT berarti? Udah. PT apa namanya? Kultur Kreasi Indonesia. Iya. PT itu dibuat bersama investor juga? Bersama. Betul. Dan dividennya juga udah jelas? Yes, Udah jelas. Jadi legal lah, aman. Udah legal. Hakinya juga ada diurus? Lagi diurus. Iya. Wah gila ya, berarti lu ngurus semua bertahap ya? Iya, Bertahap. paralel aja gitu. Pelan-pelan gitu. Seberapa penting menurut lo Haki? Oh, Haki sangat banget. penting sekali. Kenapa bisa diterang? Seberapa penting Haki bagi brand? Gini ya, Haki itu penting banget karena Haki itu sendiri justru membuat si brandnya ini secure gitu, Aman. aman gitu. Karena kalau nggak ada Haki, menurut gue brand sangat tidak aman ketika udah growth gitu. Kebayang nggak lo udah growth tiba-tiba udah Ada ada aja gitu, gitu. jalan. Makanya gue concern banget sama si Haki ini. Nah, Gitu. kembali ke Haki ini 2 pertanyaan terakhir soal fake ya. Ya. Nike kemarin ngamuk-ngamuk karena ada sebuah marketplace yang jual fake sampai dituntut. Gue boleh ngomong nggak sih? Jangan ngamuk nanti. Soalnya ada yang mirip-mirip di sini. Nah, Ada yang mirip-mirip. Ada yang mirip-mirip di sini. Semuanya centang lagi. Temen gue lagi ya. Bangsat gue. Dihujat lagi. Kasian padahal nggak salah apa-apa kena hujat juga. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Nah, yang gue bilang adalah sebagai brand, lu milik brand, lu dulu hobi juga. Kalau brand lu di KW, apa yang lu lakuin? Oke. Apa tindakan pertama sebagai owner yang lu lakuin? Kalau gue pribadi ya, gue pribadi justru pencapaian. Hah? Ketika brand gue di KW justru pencapaian. Kenapa? Untuk saat ini ya, untuk saat ini nih. So far untuk saat ini karena menurut gue ternyata brand gue menginspirasi orang untuk mematahkan idealismenya. Paham gak lo maksud gue? Orang yang bikin KW kan biasanya karena mematahkan idealismenya demi cuan gitu. Nah, berarti kan idealisme dia tuh terinspirasi dari si Muffin. Berarti Muffin itu mematahkan idealismenya. Wah, anjing tuh. Gitu. Kalau menurut gua lu? Menurut lu? gua. Kalau gua apa ya, kalau di KW lu nemuin di mana? Wah, ini ada muffin KW nih gitu. ya kayaknya gua kontak aja sih siapa yang bikin. Cari tahu aja lah pokoknya, gua Iya. cari tahu. Lu gebukin. Enggak juga sih. Ya udah, ya Ya jalur kasus hukum lah aja pasti gitu ya, kita kasus Kasus saya lah udah gitu. ribet. Cuma kalau gue pribadi kayak gitu sih, berarti dia mematahkan idealismenya untuk Yang satu kan menindak Iya. karena Haki, Heeh. yang satu malah pencapaian. Iya. Dia seneng gua nindak. Berarti gue berhasil nih untuk bisa menginspirasi orang nih gitu. Kalau yang lu bertindak. Iya, gua Karena bertindak. itu adalah kekayaan intelektual. Iya. Betul, itu sebenarnya. Soalnya gua 2 tahun kan gitu kan, Iya. 2 tahun kita progres apa. Kalau ada pesan di tempat sana terus dia bilang, "Ah, lu mah ribet gitu aja, marah, baper, diciplak dikit aja." Apa tanggapan lu terhadap orang-orang yang komen itu? Suka nih sama komen lu nih. Hei Ya. Anda nggak tahu Gimana? 2 tahun saya mendevelop ini, Anda KWA. Iya, iya. Ya, coba aja lu bikin gitu kan, lu pakai pikiran lu sendiri, lu pakai keringat lu sendiri, lu pakai usaha lu sendiri, terus abis itu lu dijiplak gitu, anjing sakit. Ya aing gitu. Nah, terus gue lihat retailer. Oke. Apakah target kalau ada orang tanya gitu kan habis biasa YouTube biasa orang tanya, "Mas Tirta kalau saya pengen kontak Muffin, pengen jadi retailer, distributor itu gimana?" Kayak Jack, kan Jack tuh retailer, Iya. ada toko-toko di Indonesia tuh banyak lah retailer. Iya. Selain Communion yang sepatu tuh banyak. Iya. Cuman kalau gua membatasi yang gua jual ya kalau nggak Muffin, Patronits dah. Iya. Lalu gimana? Ya kita sebenarnya untuk retailer kita open ya, cuma kita juga memilih ya. Maksud memilih tuh jangan sampai kita ngasih ke retailer tapi retailernya nggak bisa ngejualin nih. Jadi makanya kita harus Terus nge-sale. iya gitu. Kita harus si retailernya kurasi juga biar retailernya pun sama-sama cuan kan. Jadi retailernya kita pilih yang sesuai dengan marketnya kita gitu. Tapi mereka bisa ngajuin diri. Bisa banget. Wow gitu Kita, bisa. kita open, makanya kita open, cuma kita coba untuk gimana dealingnya biar kita sama-sama enak gitu, biar elunya laku, kitanya enak. Jadi ya udah, makanya kita kurasi dengan catatan ya biar kita sama-sama cuan gitu. Nah, untuk Muffin sendiri udah pernah masuk Hypebeast ID? Udah. 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 Si Tendil udah masuk Hypebeast ID? Udah. Bayar ya?
Bayar ya kalian, nggak ngaco. Nyuap ya kalian, nyuap orang dalam ya. Bangsat kau. Ketawa lagi anjing. Gimana caranya bisa masuk Hypebeast tuh? Orang dua brand lu masuk Hypebeast. Ya kalau gue caranya gue ngirim, Ngirim press portal, release. press Ya, release. Gue ngirim press release. Bayar ya? Enggak bayar. Enggak. Gua jujur kita nggak bayar, jadi kita ngirim press release, kita bikin press release-nya untuk media, kita kirim foto lookbook-nya, kita kirim foto produknya, kita ceritain background story si rilisan kita nih tentang apa gitu. Oh, harus bisa buat press release. Iya, Dalam bahasa Inggris. Yes, betul. Oh itu, berarti seorang owner brand harus bisa develop. Jadi seorang owner brand harus bisa develop, Iya. searching, buat business plan, harus bisa buat press release. Kalau bisa sendiri ngapain hire orang? Betul. Nggak usah ya. Iya. Oh dede, opo-opo tuku dewe. Bajingan, pokok. Dan itu aja kalau dari aku. Ya. Apakah nanti kedepannya Mavin mau rilis sesuatu? Yes, Pasti. pasti. Kapan kira-kira? Lo Demi- rilisan lu aneh-aneh. Yang pertama lu rilis pola Iya. warna merah, kemarin hijau lah. Iya. Terus sekarang zebra, leopard, rantai, ini kayak gini. Lu mau rilis yang aneh lagi kapan? Kita akan rilis plannya sih di bulan Juni nanti kita akan rilis. Jadi kita ada punya 6 pattern. 6 pattern ini adalah kita belum bisa sebut, sama ada 6. Jadi ada 12 rilisan ya, ada 6 pattern sama 6 sepatu colorway basic dengan Iya. beda bentuk sebenarnya. Sama satu kolaborasi. Oh iya. Oh, ada kolaborasi? Ya, jadi ada Iya. 13 rilisan. Iya. Wah, sih dia mahal itu. Itu aja dari aku ucapin sukses. Siap. Selamat Thank you. buat Thank you Mavin banget. dan Thank you banget, Dok. Ya, semoga-moga sukses terus dan masih muda ya. Amin. Amin. Saya merasa tua, sudah kepala 3. Saya bentar lagi 31 ya, ini 22. Bedanya 10 tahun. Tapi mungkin karena dia brewok, dia pengen lebih tua. Iya. KTP Justru mau dia- coba mana emang 22 KTP. KTP gue di tas sih. Mau lihat. 22 emang? Iya Enggak sih. usah percaya. Dan itu kalau dari aku ada pesan sih yang bisa diambil dari sini adalah jangan takut untuk belajar sama bertanya ya. Yes. Siap. 2 tahun men itu bukan waktu yang sebentar dan kalian rilis pas pandemi itu juga hal yang sangat berat ya. Iya. Yes, Berat betul. banget. Terus 5 bulan awal omsetnya nggak bagus tapi terus bertahan sampai akhirnya punya market sendiri. Yes. Wah, itu ciri khas pengusaha struggle. Itu aja kalau dari Amin. aku. Sampai jumpa di ngopeng berikutnya dan sukses terus untuk Mavin Sitenji. Yo bosku. Yoi.